Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Arya Ramadan dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer angkatan 2020 Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik pada PT Erik Family menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Untuk tampilan awal pada aplikasi, di sini ada tampilan login, username, password dan tombol button login. Untuk pertama kita memasukkan username. Misalkan di sini username-nya adalah admin. Untuk passwordnya admin juga. Kemudian kita klik tombol button login. Nah, di sini akan muncul pop-up pesan username atau password salah. Nah, apabila salah, kemudian klik OK, kemudian kita masukkan kembali username-nya. Untuk login di sini terdapat dua hak akses, yaitu owner dan manager. Untuk pertama kita menggunakan hak akses manager. Kita masukkan manager, passwordnya 123, kemudian klik login, dan apabila berhasil dia akan muncul pesan berhasil login. Nah, setelah login berhasil, kita masuk ke halaman dashboard aplikasi. Di sini ada logo PT Erik Family Indonesia, kemudian selamat datang aplikasi sistem pengambilan keputusan karyawan terbaik. Di sini ada dashboard, pengguna, data karyawan, data kriteria, data subkriteria. Untuk perhitungan AHP ada perhitungan kriteria, perhitungan subkriteria, dan untuk penilaian ada penilaian karyawan, laporan, dan logout. Untuk pertama kita mengisi data karyawan terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini adalah menu tampilan karyawan. Ada ID karyawan, NIK, nama karyawan, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, alamat, nomor HP, email. Untuk tombol buttonnya sendiri ada simpan, ubah, hapus, bersihkan. Nah, untuk itu mari kita coba memasukkan data karyawan. Misalkan nicknya itu adalah 12345. Untuk nama karyawannya misalnya nama saya Gary Arya. Untuk jenis kelaminnya laki-laki. Untuk tanggal lahirnya misalkan 2002 bulan Januari tanggal 1. Untuk agama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita pilih Islam. Untuk alamatnya kita masukkan Jakarta. Untuk nomor HP-nya bisa kita isi 081. Untuk emailnya kita isi gary@gmail.com. Kemudian kita klik simpan. Nah, apabila berhasil akan muncul pesan data berhasil disimpan. Dan ketika data berhasil disimpan, dia akan masuk ke tabel di bawahnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ID karyawan Nick Gary Arya, jenis kelamin dia masuk. Nah, kita baru saja mencoba tombol simpan. Apabila kita ingin mengubah data karyawan, kita bisa klik pada tabelnya. Kemudian kita bisa rubah untuk, misalkan kita akan rubah alamat jadi Bekasi. Untuk nomor handphonenya bisa kita rubah menjadi 021. Ketika kita ingin mengubah, maka kita klik ubah. Apabila berhasil, data berhasil diubah.
di untuk di atas tabel dari setelah pengisian di sini ada tombol search. Kita bisa mencari berdasarkan misalkan tabel ini penuh dengan data karyawan, kemudian kita bisa memfilternya menggunakan nama atau nick atau ID karyawan. Misalnya kita ingin mencari menggunakan nama Gary. Misalnya kita akan mencari nama Gary. Nah, dia akan muncul nama. Ya bisa. Ketika kita ingin menghapus, kita tinggal klik saja tadi. Kemudian kita hapus. Data dihapus. Ya, ketika berhasil, data berhasil dihapus. Karena kita ingin melakukan perhitungan, maka kita akan melakukan dengan data baru ya. Misalnya kita masukkan lagi 1, 2, 3, nama karyawannya Gary Arya. Lagi tanggalnya 2002. Januari. Tanggal 1. Agama Islam. Alamatnya Bekasi. Ketika kita kemudian kita masukkan nomor HP, emailnya, apabila kita ingin membersihkan secara keseluruhan tanpa satu-satu, misalkan kayak di sini nama karyawannya Gary Arya, ada kesalahan. Kemudian kita bisa mencoba tombol bersihkan, maka data yang kita input sebelum disimpan akan terhapus. Coba kita isi lagi. 3, nama karyawannya Gary Arya. 2 Januari 1 Agustus Islam, alamatnya Jakarta, nomornya 1, emailnya kemudian kita klik simpan. Kita berhasil disimpan. Itu kita lanjut ke data kriteria. Di sini untuk data kriteria, kebetulan saya sudah membuat data kriteria ya, yang diusulkan oleh dari perusahaan. Untuk kode kriteria ada K1 itu untuk kehadiran, K2 untuk kedisiplinan, K3 untuk hasil kerja, K4 untuk kerja sama tim, dan K5 untuk loyalitas. Misalkan di sini karena kita sudah membuat, maka kita akan coba untuk mengubah nama kriteria, misalkan menjadi loyal. Kita akan ubah, data berhasil diubah, kemudian pada nama kriteria dia berubah menjadi loyal. Karena kita dari perusahaan itu ingin loyal, namanya loyalitas, maka kita akan ubah kembali menjadi loyalitas. Kemudian kita klik ubah kembali, data berhasil berubah, nama kriteria berhasil berubah. Kemudian kita lanjut ke data subkriteria. Untuk data subkriteria tersendiri itu terbagi menjadi di bawahnya dari data kriteria. Misalkan kita ingin membuat data subkriteria dari kehadiran, kita klik dulu di sini ada data kehadiran, kedisiplinan, hasil kerja, kerjasama tim, loyalitas. Kehadiran, karena kita sudah membuat, jadi di sini akan muncul kriteria dari K1 kehadiran, yaitu kode subkriterianya ada K11. Untuk nama subnya adalah sangat rajin. Untuk K12 rajin, untuk K13 cukup rajin, untuk K14 tidak rajin. Kemudian kita coba klik untuk kode kriteria selanjutnya, yaitu kedisiplinan. Kalau untuk kedisiplinan dia ada nama subnya itu sangat disiplin, cukup disiplin, dan tidak disiplin.
Untuk hasil kerja, nama subkriterianya sangat memuaskan, cukup memuaskan, dan tidak memuaskan. Untuk kerja sama tim, nama subkriterianya sangat baik, cukup baik, dan tidak baik. Untuk loyalitas, untuk nama subkriterianya ada sangat lama, cukup lama, dan tidak lama. Untuk mengubah bisa menggunakan tombol button ubah, juga ada tombol button hapus, bersihkan. Misalnya kita bersihkan, dia akan kembali. Lanjut ke perhitungan AHP. Untuk perhitungan AHP terdiri dari perhitungan kriteria. Untuk perhitungan kriteria tersendiri, dia menggunakan tabel matriks perbandingan kriteria. Jadi tabel matriks perbandingan itu kita membandingkan kriteria satu dengan kriteria lainnya. Misalkan di sini kriteria satu tadi adalah kehadiran dibandingkan dengan kriteria kedisiplinan. Selanjutnya sama, dia akan melakukan perbandingan, kemudian nanti dia akan dinormalisasi kriteria, akan muncul nilai bobot hasil perhitungan. Untuk IR sendiri itu kita pilih berdasarkan jumlah metrik kita, karena di sini ada 5, maka kita akan pilih 5. Untuk metrik perbandingannya kita masukkan nilainya. Misalkan untuk nilainya itu contoh saja, misalkan 8. Kenapa hanya kita isi yang untuk yang sebelah kanan saja dan dibatasi dengan kotak merah-merah ini? Karena untuk yang bawah ini dia akan melakukan perhitungan otomatis dari angka yang ada di atas ini. Setelah kita mengisi angka dari metrik perbandingan 888, indeks rasionya itu berupa nilai jumlah metriknya 55, kemudian kita klik hitung. Di sini muncul pop up data tidak konsisten. Apakah Anda ingin menginput ulang? Jika kita menginput nilai yang tidak konsisten, maka perhitungan wajib diulang. Ya, jadi kita tidak bisa melanjutkan ke perhitungan subkriteria atau penilaian karyawan serta masuk ke laporan. Jadi untuk melanjutkan ke penilaian, maka kita pilih perhitungan ulang, yaitu klik yes. Nah, kita masukkan nilai yang konsisten. Misalkan di sini saya sudah menyiapkan nilai yang konsisten 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Kemudian kita, jangan lupa untuk indeks rasionya, karena metrik kita 5x5, maka kita klik 5x5. Kemudian kita klik hitung. Nah, jika hasil konsisten, dia tidak akan muncul pop up apapun. Ini kita bisa lihat untuk metrik normalisasi kriterianya, nilai bobotnya, untuk persentasenya, dan hasil perhitungannya untuk nilai eigen, CI, CR-nya. CR ini ibaratnya nilai akhirnya ya. Jadi apabila nilai CR kurang dari 0,1, maka bisa dipastikan itu hasilnya adalah konsisten. Ketika hasil konsisten, kita klik simpan. Nah, kemudian dia akan muncul pop up data berdasarkan hitungan kerja berhasil disimpan. Klik OK. Nah, di sini data perhitungan kriteria berhasil disimpan dan diperbarui. Kemudian kita lanjut ke perhitungan subkriteria. Nah, jika ingin menghitung subkriteria, maka kita wajib pilih terlebih dahulu nilai kriteria yang akan dihitung. Misalkan di sini kita
kita pilih kedisiplinan, kehadiran. Nah, pilih kehadiran saja ya. Untuk matriks perbandingan subkriteria di sini ada 4 matriks. Kita isi misalkan dua 27 23 1. Kemudian kita klik hitung. Nilai CR tidak valid. Saya ada kita belum men-setting nilai IR-nya. Indeks rasionya karena metrik kita 4, maka kita pilih 4. Kemudian klik hitung. Nah, untuk jika nilai konsisten maka dia tidak akan muncul pop-up. Di sini nilai bobotnya, nilai persentasenya, hasilnya nilai CR-nya 0,067. Karena dia lebih kecil dari 0,1 maka nilai hasilnya konsisten. Kemudian kita klik simpan. Kita perhitungan berhasil disimpan. Kita berhasil disimpan dan diperbarui. Setelah melakukan perhitungan, setelah melakukan perhitungan subkriteria, kita masuk ke penilaian karyawan. Untuk penilaian karyawan sendiri di sini sudah otomatis ya kode penilaiannya, karena saya telah melakukan penilaian sebelumnya. Jadi di sini kode penilaiannya ujungnya itu adalah 003. Untuk ID karyawan, nick, nama karyawan bisa kita pilih secara otomatis, yaitu melalui pop-up data karyawan. Kita pilih nama karyawan yang sudah kita tambahkan, yaitu Gary Arya. Dia akan secara otomatis masuk ya. Kemudian di sini kita memilih kita memilih subkriteria dari kehadiran, kedisiplinan, hasil kerja sama tim, loyalitas. Untuk nilai kriteria dia sudah otomatis muncul dari perhitungan kriteria yang sudah kita buat. Di sini kita akan mencari nilai subkriteria, maka kita pilih terlebih dahulu untuk subkriteria dari kehadiran, misalkan sangat rajin, disiplin, untuk hasil kerja sangat memuaskan, untuk kerja sama tim baik, untuk loyalitas sangat lama. Maka nilai subkriteria akan secara otomatis muncul. Kemudian kita klik di sini untuk mengetahui nilai total dari subkriterianya. Kita klik enter, maka akan muncul nilai total dari perhitungan subkriteria 0,385. Kemudian simpan. Data berhasil disimpan. Jika data berhasil disimpan, maka dia secara otomatis kolom ini akan kosong. Dan untuk mengeceknya, untuk mengecek perhitungan yang sebelumnya kita lakukan, kita klik cek data nilai karyawan. Di sini akan muncul nilai karyawan yang sudah kita input ya, memuaskan dengan keterangannya ya, sangat kehadiran, sangat rajin, disiplin, memuaskan, baik, sangat lama. Untuk nilai hasilnya sendiri 0,390. Selesai melakukan perhitungan, maka kita akan melakukan cetak laporan. Kita klik laporan. Mencetak laporan, kita pilih terlebih dahulu, pilih laporannya. Laporan misalkan kita ingin mencetak data karyawan. Kemudian kita klik data karyawan yang ingin dicetak, kemudian cetak.
akan muncul loading, kemudian di sini ini merupakan laporan data karyawan. Terlihat di sini data karyawan yang sudah kita buat masuk di sini, karyawan. Kemudian kita coba pilih untuk data perankingan, karena kita sudah menginput nilai kriteria, karena kita sudah melakukan penilaian karyawan. Kita pilih di sini tertinggi atau terendah urutannya. Misalkan kita ingin tertinggi, untuk pertama itu ada Gary Arya dengan hasil 0,39, untuk Abdul Hadir lagi. Kemudian apabila ingin kita cetak, kita klik cetak. Dia akan otomatis membuat laporan data ranking. Misalkan kita ingin dari yang terendah, dia akan otomatis urutannya akan berubah. Kemudian kita cetak, ya, hasilnya dari yang terendah terlebih dahulu. Jadi untuk aplikasi ini memiliki dua hak akses. Yang pertama itu owner dan manager. Untuk owner sendiri, dia bisa mengakses dashboard. Ini akan muncul tabel ranking yang sudah kita input. Untuk manager, dia bisa mengakses dashboard. Untuk pengguna, dia tidak bisa, ya, untuk menambahkan pengguna, untuk login, misalkan untuk menambahkan data login, manajer tidak dapat mengakses data pengguna. Untuk selebihnya dia bisa mengaksesnya, misalkan data karyawan, kriteria, perhitungan, laporan. Kita coba untuk login menggunakan akses owner. Kita log out, kemudian masukkan username owner, kita masukkan password 123, klik login, berhasil login. Nah, untuk dashboard dia bisa, untuk owner dia bisa mengakses dashboard, tabel perankingan yang sudah tadi kita hitung. Setelah dari dashboard, kita masuk ke menu pengguna. Nah, untuk menu pengguna di sini terdapat ID pengguna, username, level, email, password. Nah, pengguna ini untuk melakukan login. Misalkan kita ingin menambahkan data login, kita bisa masukkan username, misalkan Gary Arya sebagai manager, emailnya gary.com, passwordnya 123. Kemudian kita klik simpan. Data berhasil disimpan dan akan masuk ke tabel di bawahnya. Nah, di sini akan muncul ID pengguna, email, level, username, dan password. Nah, untuk password sendiri, kenapa dia munculnya seperti ini? Karena codingan dari aplikasi ini untuk password sudah dienkripsi. Jadi dia tidak akan muncul data password yang aslinya. Nah, untuk owner sendiri, hak aksesnya hanya bisa mengakses dashboard pengguna. Untuk data karyawan, dia akan muncul akses ditolak. Begitupun dengan data kriteria, data subkriteria, perhitungan AHP, perhitungan subkriteria, penilaian karyawan pun ditolak. Nah, untuk menu laporan, owner bisa mengaksesnya dengan cara kemudian pilih laporan, misalkan laporan yang ingin dicetak, misalkan data subkriteria, dicetak, dia akan muncul laporan data subkriteria, nama subkriteria, close. Itu melihat data ranking,
Ini bisa memilih tertinggi atau terendah. Penilaian terlihat secara otomatis seperti itu, dan kita klik upload. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan atau penyebutan kata yang masih banyak salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.